teman-teman, selamat datang di IG Live Dr. Lucy and Friends. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung di IG Live malam ini dengan tema Love Your Body. Walaupun malam, tetapi tetap semangat ya. Nggak seru tanpa teman-teman di sini. Nah teman-teman, malam ini saya friends saya yang akan hadir dan membagikan ilmunya. Dalam hal ini teman-teman jangan ragu-ragu nanya-nanya ya. Ambil kesempatan ini, soalnya orang ini sangat terkenal. Dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa. Gelarnya ada tambahannya satu, FACLP. Nanti kita tanyakan apa ya kepanjangannya ya. Dokter Andri. Halo dok. Halo dok. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banget Selamat malam. Mau hadir di Sama-sama. Ajilan Senang saya. bisa bersama. Nah, pertama ada pertanyaan dari saya. FACLP itu apa? Jawabnya nanti karena saya masih memperkenalkan dokter. Dokter Andri ini subspesialisnya psikosomatik. Bener ya dok ya? Nah, nama bekennya adalah Andri Psikosomatik. Iya, memang lebih di sana. Beliau adalah dosen. Tampangnya dosen banget kan, tapi juga klinisi banget. Pokoknya jangan diragukan lagi. Nah, gelarnya apa tuh artinya, dok? Kalau FACLP itu sebenarnya baru sih. Jadi tahun 2010 sampai 2015 itu memang kan ada pertemuan-pertemuan di sana di Amerika itu yang berkaitan dengan bidang psikosomatik. Ya, jadi dulu tuh dari 2006 saya sudah menjadi anggota dari the Academy of Psychosomatic Medicine. Jadi biasanya di sana dikaitkan dengan bagaimana kita menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik dan juga gangguan fisik yang berkaitan dengan gejala kejiwaan gitu. Nah, kemudian karena minat sekali di sana, jadi saya mengikuti course-course-nya, kemudian juga mengikuti ya proses yang dibutuhkan lah untuk menjadi fellow gitu. Dan akhirnya pada tahun 2013 itu dianggap memenuhi syarat menjadi fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Tapi di dalam perkembangannya tahun 2018 itu berubah nama tuh jadi the Academy of Consultation Liaison Psychiatry. Jadi sebenarnya itu cuman istilah yang berkebalikan lah, Psychosomatic Medicine dan Consultation Liaison Psychiatry kalau di Amerika gitu. Oke. Jadi sebenarnya bidang layanannya tuh siapa saja yang punya masalah, dok? Biasanya sih kebanyakan berkaitan dengan masalah-masalah gangguan fisik yang tidak diketahui dasarnya. Jadi kan banyak tuh teman-teman yang mungkin juga lagi nonton kita ini mengalami gejala-gejala seperti kayak nyeri lambung yang terus-menerus, kemudian ada gejala-gejala, kemudian juga ada gejala-gejala lain yang misalnya terkait dengan jantung berdebar-debar, kemudian juga nyeri-nyeri otot. Tetapi ketika diberikan penilaian dari secara klinis gitu ya dari kedokteran itu tidak ada dasarnya. Nah, nggak dianggap bahwa penyakitnya kondisi gitu dok maksudnya. Ya, jadi gejala-gejala ini kalau misalnya kayak gangguan lambung dia di endoskopi dia tidak mendapatkan suatu perbaikan gitu. Setelah di endoskopi kok nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ini yang kemudian kita telusuri dalam ilmu kedokteran jiwa psikosomatik itu sumbernya ada di sistem saraf pusat kita sebenarnya. Oh, banyak tuh dok sekarang. Wah, apalagi zaman sekarang. Banyak. Karena berapa persen, dok? Betul. Saya sebenarnya agak sulit, dok, karena bias jadinya ya. Kalau saya bicara, karena sejak tahun 2010, sepulang saya dari Academy of Psychosomatic Medicine itu untuk mempelajari tentang psikosomatik, fokus pasien saya memang di sana semua. Jadi hampir lebih dari 80% pasien yang saya tangani itu hanya psikosomatik. Jadi saya tuh jarang sekali menangani pasien misalnya schizofrenia, bipolar gitu. Bahkan depresi sekalipun juga agak jarang saya. Padahal saya memang dikenalnya lebih banyak.
tapi saya lebih didatengin gitu pasien-pasiennya tuh ya psikosomatik, gangguan cemas gitu, gangguan fisik yang berkaitan dengan lama-lama fibromyalgia karena gitu. terkenalnya itu jadi orang langsung mencari dokter ya. Ya mungkin karena satu-satunya yang menekuni bidang itu secara serius gitu di awalnya. Jadi saya sudah bicara masalah psikosoma gitu ya dari awal karir saya sebagai dokter jiwa di tahun 2008 gitu. Jadi sudah hampir lebih 13 tahun ya benar-benar fokus hanya di bidang itu. Terus sampai semuanya nama Andri Psikosomatik, terus kemudian YouTube channel juga Andri Psikosomatik. Jadi benar-benar brandingnya itu psikosomatik. Iya, psikosomatik. Termasuk nggak dok masalah pikiran mempengaruhi kalau sekarang nih jadinya to the point adalah obesitas, tapi topik kita adalah love your body. Nah, itu kalau sekarang ini kan banyak nih yang obesitas. Nah, kaitannya bagaimana dok? Dan bagaimana, karena kalau tidak ditangani dengan baik, maksudnya tidak di-handle dari bidang dokter dengan baik, untuk menurunkan berat badannya itu kan, wah, perjuangannya susah atau susah banget. Ya, ini sangat-sangat baik sekali pertanyaannya dok. Karena gini, kalau kita berbicara tentang badan kita nih, seringkali tuh orang suka membagi-bagi. Jadi kesehatan fisik itu kesehatan fisik, kesehatan mental itu kesehatan mental. Padahal sebenarnya WHO sendiri mengatakan there is no health without mental health gitu ya. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Dan kalau kita berbicara tentang psikosomatik itu kan pendekatannya itu dia mind and body connection, mind and body collide. Jadi berkelindan kalau istilah bahasa Indonesia yang baiknya. Artinya saling berkaitan gitu. Jadi nggak bisa kita bedain. Makanya kenapa kalau misalnya saya suka latihan beban gitu ya. Latihan beban ini tuh pada saat kita melakukan push up, pada saat kita melakukan angkat beban, itu koneksi gitu bahwa kalau kita ngangkat beban nih, otot bagian ini nih yang ngangkat ini. Nah, itu tuh kontraksi jadi para baik gitu. Betul. Saya ingat banget tuh beli Aderai selalu ngomongin kalau kita itu nggak bisa ngelepasin pikiran dan fisik kita itu kalau lagi latihan. Jadi benar-benar kita menikmati kondisi itu. Nah, sama sepertinya kayak makan. Ini makan juga yang bikin orang obesitas tuh kan kadang-kadang dia makan untuk makan aja gitu ya. Jadi kayaknya tuh makan nggak dipikir gitu ya. Apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Pokoknya yang penting lagi nggak ini kayak enak hobi badan, atau lagi stres. kayak nah, dok, ini kayak hobi atau kebiasaan atau itu yang disebut binge eating itu? Kalau binge eating itu kan sudah lebih dominan ada gangguan ya biasanya. Kalau binge eating karena belum. Kalau kita belum, jadi cuman kayak kan kita nih kemarin saya bikin di Twitter gitu ya, bilangnya cuma sederhana gini. Kalau cewek saya bilang kalau bisa lingkar perutnya tidak lebih dari 80. Kalau laki-laki jangan lebih dari 90. Itu semua yang reply itu langsung, waduh, gila, gue udah 96 nih yang laki-laki. Waduh, yang perempuan udah 80 mau nyampe ke 90. Nah, jadi mereka tuh nggak sadar bahwa ternyata ketika semakin bertambah usia, perut itu semakin besar gitu ya. Terus kemudian, karena dikiranya makanan yang waktu zaman usia 20-an, dia makan di usia 30 atau 40-an, akan berdampak sama gitu dikiranya. Baik-baik ternyata aja. Kan hormon kita itu ya berubah gitu ya. Metabolisme kita berubah. Nah, itu yang mungkin awal pertama. Namun belakangan ini dok, kalau saya lihat banyak orang-orang juga yang jadi psychological eating ya. Jadi istilahnya itu makan itu untuk menenangkan. Jadi mereka banyak makan manis, makan yang tinggi kalori, tinggi garam ya, tinggi lemak. Karena ini kan namanya apa ya? Itu makan untuk kesenangan gitu ya. Jadi pleasure food ini kan memang kebanyakan dokter pasti lebih kayak paham menghibur. Itu kan yang berlemak, menghibur stres, yang berlemak, ya yang itu. Betul. Yang berlemak, manis ya, kemudian banyak mengandung kalori. Itu kan apalagi Indonesia tuh kan memang terkenal dengan makanan-makanan yang greasy, berbumbu gitu ya. Wah, luar biasa kayak gitu. Ya, itu juga. Dan mungkin apa yang dimakan itu tidak pernah
dipelajari dari awal, dari muda. Jadi kalau zaman dulu kita, dokter mah jauh banget usianya sama saya. Jadi zaman saya itu masih 4 sehat 5 sempurna. Tapi sesudah itu orang seperti udah ngerti judulnya tapi tidak pernah melaksanakan. Padahal sekarang itu nggak jauh berbeda dengan ajaran 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita kita sebut isi piringku ya dok. Jadi karbohidrat sama sayur itu sama banyaknya, lauk pauk itu setengahnya, buah itu setengahnya dari sayur. Jadi kalau orang nanya, buah boleh nggak menggantikan sayur? Ya lain, nggak bisa menggantikan. Nah, karena ini juga masalahnya jadi total kalori ya dok. Kalau kita sepiring tadi yang saya sebutkan, sepertiga adalah karbohidrat atau nasi, sepertiga adalah sayur, 1/6 itu adalah lauk. Ini hitungan kasar ya, bukan hitungan ahli gizi atau kalori-kalori ya dok. Nah, terus kemudian 1/6 bagian dari yang kita makan itu adalah buah. Ini total kalorinya kan kira-kira separuh dari piring. Tapi kalau nggak makan sayur dan buah, pasti kan akan digantikan untuk kenyangnya akan digantikan dengan karbohidrat dan lauk. Nah kan jadi total kalorinya itu 2 kali lipat, gitu dok kalau hitung kasarnya. Nah ini yang mungkin karena belum dipelajari dengan baik, jadi mengenai apa yang harus dimakan tuh nggak ngerti. Jadi yang enak aja, yang tadi dokter sampaikan itu bener banget. Terus waktu snacking dan lifestyle juga kali ya dok. Betul, karena sebenarnya kalau kenapa jadi dekat dengan bidang psikosomatik ini karena memang mengubah perilaku itu tidak mudah. Ya apalagi kalau saya waktu kecil saya sebenarnya nggak muda-muda banget, oke, saya udah 43 ya usia saya. Jadi kalau kita melihat, iya, dulu itu yang penting makan nasi kan, orang tua, mama ataupun nenek kalau bisa makan yang banyak, makan nasi yang banyak gitu ya. Jadi dulu tuh malah jarang kita makan yang terlalu banyak berkaitan dengan protein atau bahkan gizi seimbang dengan sayuran yang cukup banyak itu porsinya. Nah, belakangan ini karena saya latihan beban, maka saya perlu asupan protein yang lebih tinggi ya daripada misalnya karbohidrat gitu, daripada kalori yang terkait dengan gula ataupun karbohidrat yang sederhana gitu kayak misalnya nasi gitu ya, atau jarang lah saya makan nasi cuma sehari sekali gitu, biasanya siang aja. Jadi tergantung aktivitas fisik kita juga. Tapi kalau dokter Andri tadi bilang saya nggak makan nasi asal diganti dengan karbohidrat lain, itu juga bisa saja. Iya. Nah yang ini yang misalnya misalnya diganti kentang, spaghetti, ya itu bisa aja. Nah tapi ya itu kadang-kadang yang diketahui itu nggak bisa bukan yang sama gitu, ditukar apa itu nggak pas gitu. Jadi nggak makan nasi, tukernya adalah gorengan misalnya gitu, atau masih lapar nih tapi makannya masih nanti. Nah ya itu jadi total kalorinya jadi banyak, makan gorengan, snacknya gorengan gitu, nggak suka sayur karena nggak biasa. Ya kayak gitu dok ya. Jadi memang betul. Kayak dokter tadi juga bilang, mengubah perilaku tuh susah. Karena itu kan asalnya dari pengetahuan sikap dan perilaku ya dok. Pengetahuannya udah ngerti, pinter gitu. Kemudian sikapnya udah setuju saya mau makan sehat. Tapi sampai perilaku itu ngubahnya gimana tuh dok? Ini dokter mesti jawab nih. Dan berapa lama orang bisa latihan untuk sampai benar-benar berubah perilaku menjadi kebiasaan gitu ya dok? Iya, sebenarnya perilaku sehat yang saya ajarkan juga di mahasiswa ya, kalau semester 2 mereka ya, saya ingat sekali, itu lebih dikatakan banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah keuntungan. Ya, jadi orang tuh suka mau berubah perilakunya itu kalau dia merasa mendapatkan keuntungan dari perilaku yang mau dia ubah. Contoh misalnya kayak tadi dokter bilang, saya mau makan sehat. Orang harus tanya dulu, untungnya buat saya apa? What's benefit gitu, atau what is it for me gitu ya. Kalau dia mendapatkan keuntungan, misalnya dengan badan sehat, dengan makanan yang sehat,
penampilan jadi lebih baik, kulit menjadi lebih cerah, kelihatan lebih bertenaga, mungkin mereka akan mau melakukan, walaupun yang mereka lakukan itu tidak nyaman. Ya, kebanyakan kalau kita bicara tentang pleasure food itu kan pastinya makanan yang enak itu jauh lebih banyakan sih, kebanyakan ya makanan yang enak tuh rata-rata ya kalau nggak banyak garamnya, banyak gulanya kan, banyak lemaknya gitu, banyak kalorinya gitu. Banyak Kalau gula makanan ya, sehat, benar itu. banyak Ya, itu banyak kayak benar-benar. teman-teman suka boba, Heeh. itu kan dulu ada tuh ya, pasti kan nggak enak. Nah kalau dia mau berubah seperti itu, atau tadi kalau dia nggak dapat benefit, yang satu lagi adalah kalau misalnya dia mencegah untuk tidak menjadi itu gitu. Jadi misalnya ada dokter yang ngasih tahu ke pasiennya, kamu nggak boleh lagi loh makan terlalu banyak ya, karena kamu ini udah kena diabetes. Kalau nggak kamu mati nih. Atau kamu bisa diamputasi kakinya. Nah itu dia bisa tuh. Jadi ada fear atau ketakutan. Itu yang bisa Pantesan mengubah. pasien saya yang datang dengan diabetes, obesitas, dengan segala permasalahan penyakitnya, itu lebih sukses daripada yang, dok, saya pengen nurunin berat badan dikit. Itu tuh beda deh, dok. Gitu. Betul. Ya memang ya. Iya, karena ada ketakutan. Jadi orang tuh pertama dia mendapatkan keuntungan, ya. Kedua dia ketakutan biasanya. Kalau ada sesuatu yang dia ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang satu reward gitu ya, atau misalnya tadi kerugian, misalnya dia terlalu gemuk sampai dia nggak bisa jalan yang panjang, atau dia misalnya bajunya udah nggak ada dapat lagi, jelek gitu penampilan dia karena dia gemuk gitu ya. Nah, itu dia mau tuh bisa berubah dengan bagus. Atau seperti kayak kemarin, saya punya contoh beberapa orang yang mau menjadi lebih sehat badannya, makannya lebih teratur, karena takut kena COVID misalnya. Gitu ya. Jadi, karena kita tahu bahwa orang yang bisa kena COVID itu salah satunya adalah yang obesitas gitu ya. Orang yang obesitas, ya benar dok. Dan kalau itu mereka langsung lebih bilang, parah sakitnya. Ya, karena sebenarnya orang nggak tahu. Karena ada peradangan kan sebenarnya. Inflammation itu yang sering jadi problem orang gemuk gitu. Jadi kalau di kalangan dokter jiwa tuh suka bilang, kita ada namanya body, di mana kalau kita berbicara tentang tubuh, itu ada orang yang sangat perhatian dengan tubuhnya. Sampai akhirnya dia mengalami masalah gangguan makan seperti anoreksia nervosa ya. Jadi dia tuh nggak mau makan gitu. Kayak tadi saya lihat postingan dokter ya tentang anoreksia nervosa. Dia nggak mau makan tuh karena dia takut badannya gemuk gitu ya. Tapi ada juga yang jadi makannya banyak kayak binge eating yang tadi dokter bilang. Tapi setelah dia makan dia nyesel, namanya bulimia nervosa, sehingga dia muntahkan. Yang terkenal tuh kan Lady Di ya, itu katanya punya masalah dengan bulimia gitu. Nah, itu gimana dok menyelesaikannya? Karena kan gini, kalau pasien konsul saya itu gemuk. Nah, saya merencanakan makan, ngajarin makan, terus tentu saja saya mensupport gitu ya dok. Nah, lain kali saya akan tambahi deh. Reward dan takut-takutin. Saya mencontoh dokter tadi, nyimak tadi. Nah, supaya sukses itu gimana? Kalau yang sudah patologis kan harus konsul ke lebih baik konsul ke spesialis kedokteran jiwa kali ya dok ya, karena kalau nggak bagaimana saya untuk kalau misalnya yang sudah sampai masalah berat seperti anoreksia nervosa, itu tentu harus konsultasi karena masalahnya dia bukan di kondisi yang berkaitan hanya dengan kondisi makannya saja, tapi perspektif di sistem saraf pusatnya itu yang mana dia melihat, kalau misalnya kita melihat kartun-kartun ya, gambaran orang anoreksia nervosa itu ketika dia bercermin pun dengan badan yang sudah sangat kurus ya, bahkan udah kita bilang kakeksia, itu dia masih merasa dirinya gemuk gitu. Nah itu kan memang perspektif di otak ya, karena adanya gangguan dalam, mungkin bisa dikaitkan karena trauma, bisa dikaitkan karena faktor stres yang berkepanjangan, yang berkaitan dengan image atau fantasi terkait dengan tubuh yang ideal ya. Nah, itulah makanya kadang-kadang juga saya lihat belakangan ini teman-teman muda ya, ada juga kan yang dulu sempat kita dengar ada istilah body shaming gitu ya. Ngomongin gemuk terus kita dibilang body shaming gitu. Saya bilang, mempermalukan. Loh, ini bukan masalah
gemuk terus kita mau permalukan Anda dengan mengatakan Anda gemuk, tapi kita pingin sehat, gitu ya. Jadi obesitas itu sudah terbukti itu adalah penyakit dan bisa menyebabkan banyak masalah. Paling dekat ya diabetes gitu kan, jantung. Jadi bukannya kita bilang kita nggak boleh body shaming orang, terus kita membiarkan orang gemuk gitu. Ya nggak begitu juga kan saya bilang, gitu ya. Sebetulnya niatnya Jadi kita harus tuh mengingatkan bahwa kamu tuh sudah kalau gemuk kan memang sudah penyakit, bukan kamu akan sakit, tapi kamu itu sudah sakit. Jadi seharusnya kamu menjaga kesehatan gitu ya, dengan yaitu menurunkan berat badan. Nah, tapi ya mungkin itu jadi kok jadi ke arah body shaming. Nih ya buat teman-teman ya di sini bukan body shaming ya. Untuk mengingatkan supaya kita sehat. Tadi Dokter Andri juga udah sampaikan, obesitas itu berisiko untuk terkena infeksi COVID lebih tinggi dari yang tidak obesitas. Yang masuk rumah sakit juga lebih tinggi daripada yang tidak obesitas. Yang obesitas itu kalau sudah kena COVID, dirawat di rumah sakit, itu juga lebih berat penyakitnya. Di ICU juga lebih banyak yang dijumpai obesitas, Dok. Betul. Makanya kita perlu, ya, bukannya kita mau bilang body shaming gitu. Iya. Mengingatkan supaya ayo hidup sehat, jangan gemuk gitu ya Dok ya. Dok, meskipun ini baru menit ke-24, tapi saya mau buka tanya jawab deh Dok. Karena ini udah banyak banget yang nanya. Jadi ini dokter mau saya bacakan apa dokter yang mau milih? Soalnya gini kayaknya followernya dokter nih. Enggak juga lah. Mana dulu nih? Ini kayaknya banyak juga. Ini aja deh dok, saya pilih satu dulu deh. Dok, kalau pilih aja tidur jam 1 terus ketakutan biasanya kenapa? Ini ada yang biasanya ketakutan, tapi ada juga loh dok, yang terus makan. Nah kalau makan tuh terus kaitannya ke obesitas nih dok. Terus mencintai dirimu dengan makan nih, love your body. Tapi maksudnya love your body itu harusnya you love your healthy body gitu ya dok ya? Iya. Jadi kalau misalnya orang suka begadang itu, memang kebanyakan orang yang suka begadang suka makan lagi gitu ya. Ya, karena saya inget banget waktu dulu jaga zaman saya koas gitu ya, kalau jaga di bagian kebidanan itu jam 12 malam pasti saya makan Indomie saya. Ya, nah, tapi telur, dokter terus gitu. Tidurnya masih lama kan, kerjaannya berat kan. Itu sebabnya nggak bisa gemuk. Kalau dokter terus tidur, nah, tapi orang kalau terbangun malam hari di antara jam 2 sampai jam 3 subuh itu memang kebanyakan karena melatonin di otaknya itu mulai mengalami penurunan gitu ya secara fisiologis. Dan itulah saat-saatnya rentan kita agak bangun. Ditambah lagi kalau pasien cemas ya, pasien cemas biasanya heart rate-nya itu biasanya agak tinggi saat dia tidur sekalipun. Heart rate tuh denyut jantung. Denyut jantung. Ya, jadi dia akan lebih gampang. Ada yang nggak ini. Lebih Tapi sekarang teman-teman ini banyak yang sudah menggunakan jam smartwatch ya, yang suka bisa mengukur tidur ya dengan kondisi merek apapun ya. Saya kira itu membantu juga sih untuk mengetahui pola tidur kita. Jadi coba aja lihat. Tapi Anda kalau misalnya bangun jam 1, jam 2 itu kebanyakan memang ada kecemasan atau pola tidur. Anak muda itu biasanya pola tidurnya yang bermasalah. Karena sering berganti-ganti, misalnya pagi ini tidurnya pagi, besok tidurnya jam 10 malam, besok lagi jam 3 pagi gitu. Wah, udah ngaco dah. Pokoknya tidur itu harus pola. Harus teratur ya. Dok, kalau mengatasinya gimana kalau bangun jam 2 terus jam 3? Kalau terus tidur lagi nggak masalah atau? Nggak masalah dong. Nggak masalah. Asal jangan bangun terus nggak bisa tidur lagi. Betul. Kalau kita bicara tentang tidur, sebenarnya dalam satu tidur malam itu, misalnya kita 7-8 jam malam, itu 20-30 kali kita terbangun. Itu normal, tapi kita nggak sadar karena saking cepatnya. Nah, tahu dari mana? Dari denyut jantung yang meningkat. Jadi kalau kita pakai jam atau kita pakai lap sleep gitu, ya kita mulai ketahuan tuh bahwa ada fase tidur
dimana kita tuh terbangun. Ya, total sleep time itu bisa sekitar 8 jam, tapi sebenarnya ada antara bangun tuh sekitar 30 sampai 60 menit setiap malam. Jadi nggak masalah kalau bangun tapi bisa tidur lagi. Ya, berarti itu oke. Cuman kalau dia sampai bangun terus sangat pengen ke belakang gitu ya, biasanya tuh ada bapak-bapak juga yang punya penyakit prostat atau diabetes, itu kan juga pengen kencing ya, terus, nah itu yang dan susah tidur lagi. berkali-kali ya dok. Oh oke. Nah, jadi ini teman-teman udah dijelaskan dokter Andri ya. Jadi teman-teman udah dijelaskan dokter Andri kalau udah bangun terus tidur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau bangunnya berkali-kali harus cari kenapa penyebabnya. Dok, kita lanjut ya dok, komentar nih dok. Betul dok. Yuk. Beberapa influencer kadang terlalu meromantisasi obesitas atas nama love yourself. Padahal kita udah kasih tahu tadi, obesitas itu adalah penyakit, gitu ya dok ya. Nah ini kenapa kok bisa ada ide seperti itu dok? Saya pikir memang ada beberapa orang, bukan cuma masalah obesitas yang diromantisasi, tapi sebenarnya masalah kejiwaan belakangan ini juga diromantisasi ya. Jadi karena tapi saya kira gini, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang disebut gangguan atau masalah di dalam kehidupan kita, maka sebaiknya kita menyadari, tapi bukan cuma sadari setelah itu tidak ngapa-ngapain, ya, tetapi kan kita berupaya untuk memperbaiki. Misalnya contoh, ada pasien yang mengalami gangguan kecemasan sampai mengganggu kehidupannya. Kalau dia cuma bilang ke orang-orang, gue cemas nih, gue cemas, tanpa dia mau memperbaiki kecemasannya dengan belajar untuk lebih tenang, relaksasi, atau bahkan ke dokter sekalipun, ya dia akan diketawain sama teman-teman, lu sih kayaknya cuma ngomong doang kayak gitu kan. Sebenarnya sama juga ketika kita obesitas gitu ya. Saya kira banyak kok contoh-contoh selebriti, influencer ya, tokoh-tokoh publik yang menampilkan bahwa ternyata ketika mereka sedang dalam kondisi obesitas, kemudian mereka berupaya menurunkan berat badannya, itu mereka mendapatkan hasil yang jauh lebih sehat gitu. Misalnya sendinya jadi jauh lebih baik, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan sesak, jantung, yang segala macamnya itu jadi lebih tidak ada lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu love yourself, love your body, itu kan tubuh yang sehat, bukan tubuh yang tidak sehat. Itu yang penting diingat sama teman-teman juga. Jadi jangan, ya saya mah dok ikhlas, sebabnya ngikutin dokter Andri katanya ikhlas, sabar, dan sadar. Saya ikhlas ya juga jangan terima begitu aja dong. Terima, sadari, dan kemudian kita belajar untuk mengubah. Itu sebenarnya kan fokusnya. Ya, ikhlas makan gorengan 1 piring. Jadi itu sebetulnya malah menganiaya tubuh ya dok kalau makin sakit gitu ya, karena diabetes itu teman-temannya jadi berkerumun semua. Betul. Diabetes obesitas jadi temannya berkerumun. Betul. Termasuk jadi sebenarnya kalau kita bilang love yourself ya pastinya harusnya kalau mencintai diri kita itu adalah dengan menciptakan suatu keadaan tubuh kita yang sehat gitu. Itu sebenarnya yang disebut mencintai tubuh gitu, mencintai diri kita sendiri gitu. Dok, sebenarnya itu kalau orang mau menurunkan berat badan nih, kalau udah oke deh, kalau obesitas adalah penyakit, saya mau menurunkan berat badan. Terus kadang-kadang mereka kan kalau disupport itu kok jadi stres malahan. Udah olahraga belum? Stres. Pasien saya nih yang ikut program ngontrol berat badan nih, kalau udah ini kadang-kadang kok malah stres loh. Maksudnya kita tuh mensupport, tapi diomelin juga katanya stres diomelin. Jadi sebenarnya ini stresnya kenapa nih dok? Kalau demikian biasanya mereka belum menemukan tadi why-nya itu. Jadi apa yang membuat atau apa benefit. Jadi seolah-olah cuman ya gue sih disuruh datang kemari ke dokter berobat. Sebenarnya aku mah nggak mau, aku nggak masalah tuh makan donat, makan gorengan, it's fine for me. Nah, kalau dia itu sama aja dokter kayak kita bicara tentang pasien adiksi. Jadi kalau pasien adiksi, ya misalnya kayak pasien yang ketergantungan sabu-sabu, ya atau misalnya ketergantungan metamfetamin gitu ya, atau ekstasi itu, ya, alkohol itu
mereka kalau nggak ada kesadaran dirinya ya nggak bakalan bisa apa-apa juga dokternya. Gitu. Kita cuma bisa ngasih tahu jalannya kan. Kalau Anda withdrawal karena Anda nggak pakai ini begini. Kayak misalnya, aduh dok, saya craving banget ini kalau saya nggak makan gula atau donat, ya gimana ya cara ngatasinnya? Nah dokter kan kasih, oh ini caranya mungkin bisa replace dengan ini yang lebih sehat. Kan itu kan caranya. Tapi niat untuk mau melakukan sesuatunya itu harus datang dari diri sendiri. Nggak bisa enggak itu. Begitu. Jadi, sehingga menemukan dulu tuh apa sih benefitnya dari apa namanya tuh perubahan itu gitu. Supaya jadi pasiennya juga harus menemukan ya, bukan dokternya aja kan, Dok? Ya. Jadi si pasien tapi saya harus berharap menemukan saya tuh harus begini supaya ini. Nah, untuk menemukannya itu berarti dokter yang bantu ya, ini gitu. Nanti supaya klik salah satu dapat dia. Dan kita nggak berharap sebenarnya dia berubah karena dia mengalami hal yang buruk dulu. Begitu kan, kalau kayak tadi misalnya jangan sampai dia sakit dulu, obesitas dulu, baru dia nyadar bahwa ini perlu untuk hidup lebih sehat. Kalau bisa sih, misalnya dari dulu saya selalu kepingin jangan sampai saya gemuk. Jadi saya keep dengan lingkar perut maksimal 88. Pokoknya kalau udah 88, saya warning nih buat saya nih. Udah pasti ada something problem nih. Walaupun berat badan saya juga nggak konsisten gitu ya. Saya pernah berat badan waktu ikut latihan Muay Thai itu sampai 65. Which is saya kekurusan karena ternyata ototnya habis. Dan karena latihan Muay Thai banyak kardionya, kita habis ototnya. Akhirnya saya naikin dulu sedikit untuk menambah beban apa namanya supaya lebih berotot lah. Dan itu penting gitu buat laki-laki sih kalau saya pikirnya. Jadi ya memang apa namanya mudah-mudahan sih teman-teman juga mulai dari sekarang karena nggak mungkin besok berubah gitu karena sesuatu hal. Kalau bisa jangan sampai hal-hal yang buruk lah ya yang mengubah orang itu. Dok, saya minum dulu ya dok. Iya, silakan. Sampai keselak mendengarnya bahwa ternyata tugasnya jadi banyak. Tapi itu sebenarnya tugasnya Dokter Andri untuk menemukan kenapa. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat, kadang-kadang kita lihat beda-beda sih ya. Setiap orang kan memang dilihat juga dari sosial demografiknya. Jadi ada orang yang hidup dalam lingkungan yang membolehkan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gemuk, emang kenapa, lucu gitu kan. Benar. Jadi atau yang dokter mungkin sering ketemu itu memang genetik. Kalau kita lihat anaknya misalnya perempuan tinggi 165 tapi berat 100 misalnya. Terus kita lihat mama papanya ternyata gede juga badannya gitu. Jadi gimana mama papanya, kamu kurus dong, jelek nanti. Lah dianya juga gemuk gimana sih? Ya betul. Gitu. Jadi susah kadang-kadang kayak gitu. Dan mereka beralasan bahwa itu adalah genetik. Tapi sebenarnya seperti yang kita pelajari, lingkungan itu faktornya lebih besar. Betul. Jadi sebenarnya bisa sih fenotip itu kan bisa diubah ya. Iya, jadi gaya makan keluarga, pilihannya. Gen itu kan juga dimungkinkan. Iya. Jadi yang itu yang nah ini kan kita bisa susah nih kalau misalnya semua bilang, oh saya kan gen, jadi saya nggak bisa turun berat badannya. Padahal mungkin tidak semuanya gen. Mungkin ada beberapa yang genetik berubah. Tapi ada, mungkin sebagian besar juga tidak. Tapi ya itu, karena ingin memaafkan diri sendiri ya dok ya. Jadi, ya kita kan merasa, kalau kita berasa kalau lebih nyaman kalau ada yang disalahin kan. Oh gitu ya dok ya? Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa itu namanya proyeksi. Jadi kita tuh, ini pandemi nih, salah siapa nih? Ini salah si Wuhan ini pasti nih. Ya kan, misalnya. Jadi kita menyalahkan orang itu lebih membuat kita merasa lebih tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat gitu. Sehingga kita butuh orang buat disalahin atau sesuatu buat disalahin. Iya tuh. Dan disalahin supaya makan banyak nggak apa-apa. Supaya nggak usah nurut rencana makan nggak apa-apa. Jadi saya stres nih, terus saya ini biasanya cewek-cewek tuh suka tuh dok, saya haid jadi makannya banyak. Nah itu juga. Terus
ini kan sekarang work from home. Jadi susah dong, saya di depan komputer, nggak bisa kemana-mana. Padahal ya di depan komputer kan tidak selalu bekerja, mungkin ya dok. Iya, Atau sekedar saya nonton film bisa cuci piring. Dokter iya, kan olahraga tapi kan sambil saya olahraga di sambil rumah kok. nonton. Iya, Iya, nah saya itu. olahraga di rumah dan memang itu tergantung niat aja. Saya nggak pernah ke Ya, gym. ini ya. Orang tanya, dokter latihan beban emang di gym dong pasti. Enggak, gym tutup dok. Saya di rumah punya barbel, punya Mm-mm. dumbbell, ya. Saya punya beberapa alat yang saya cicil gitu belinya gitu untuk menambah ini. Jadi nggak ada alasan gitu. Dan kita bisa pakai badan kita sendiri kok. Ya masa saya suruh ajarin. Makanya saya suka bilang dokter yang baik itu bukan cuman Mm-mm. ngasih saran ke pasien, tapi dia juga mengikuti saran itu ya, walk the talk ya. Jadi jangan cuman Ya. ngasih saran, Anda harus sehat ya, gemuk. Jangan ya, tapi dokternya juga gemuk. Gimana sih gitu. Jadi Iya juga iya. bener. Untung dokter Wah. gizi yang saya suka temui semuanya kurus-kurus, bagus-bagus badannya langsing-langsing. Waduh, terima kasih. Nah, tapi berarti mulai sekarang saya akan nyontoh dokter deh. Kalau saya olahraga, saya juga posting. Selama ini kan saya nggak pernah posting kalau olahraga. Saya makan, nggak pernah posting. Saya olahraga, nggak pernah Hmm. posting. Saya postingnya teori melulu, dok. Wah, ini saya Iya. harus mulai. Tapi tergantung sih. Kalau dari dulu kan memang saya gunakan Instagram itu lebih kayak buat apa ya? Buat kayak iseng gitu ya. Jadi Berkomunikasi ya. kebetul, iya berkomunikasi tentang inilah kehidupan saya gitu ya. Potongan-potongan kehidupan saya di praktek. Makanya kadang-kadang postingnya nggak teratur, saya nggak rapi gitu. Kadang-kadang lagi Hmm. nongkrong, nanti tiba-tiba lagi ngapain, kadang-kadang postingannya cuman tentang Kreatif itu. praktek gitu. Jadi cuman ya buat lucu-lucu aja, nggak terlalu take it seriously gitu sebenarnya Cuma terhadap saya kalau mau Instagram. ngikutin ngikutin kayak dokter Andri nih mesti perjuangan dok. Saya tuh malu. Nah, itu memang katanya teman saya bilang saya tuh narsis. Jadi narsis itu adalah cara untuk memberikan, tapi nggak masalah lah. Saya Motivasi pikir kepada pasien ya dok ya. betul. Mm-mm. Ya, kadang-kadang orang tuh tadi kayak dokter bilang berubah perilaku itu kadang-kadang dia harus melihat contoh. Ada beberapa orang Mm-mm. yang harus melihat contoh. Jadi kalau dia melihat, oh dokternya itu memang melakukan apa yang Ya, dilakukan, ya, dia juga melakukan. Maksudnya memberikan contoh saya nggak terlalu ini juga sampai misalnya memberikan yang terlalu ekstrim kayak gitu, atau ekstrim. hal-hal yang misalnya ya ekstrim gitu ya. Jadi kita kan memang ada teori, kita bisa aplikasikan itu dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Iya dok. Dok ada pertanyaan satu nih dok. Ini pertanyaannya kayaknya buat Ya, dokter dan buat saya. Pas jadi. Berat badan hmm, turun, apa karena sakit asam hmm, lambung? Aslam ya. Atau karena ya. pantangan makan saya, dok? Gimana bisa makan sehat tapi bisa naik berat badan? Kalau bisa makan sehat ya Oh, harus tahu makanan sehat itu apa. Nah, itu yang dimakan. Makanan hmm, saya tadi saya sudah sebutkan, yaitu hmm, hmm, harus mengandung semua zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dari makanan hmm. pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah. Nah, sekarang giliran dokter yang menjawab. Kalau saya sih sebenarnya masalah sakit lambung yang membuat turun berat badan itu karena kebanyakan pantangan. Kalau dari apa yang pernah saya Hmm. temukan. Jadi belakangan ini memang Mm-mm. pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung, terutama dispepsia fungsional, Mm-mm. itu mereka banyak datang ke dokter jiwa juga. Karena dari Mm-mm. teman-teman dokter gastronya bilang, yuk nggak ada apa-apa, semuanya bagus-bagus aja, endoskopinya Mm. baik, dan terjadi penurunan yang signifikan. Kalau kita telusuri ternyata mereka takut sekali dok makan. Jadi karena semuanya itu nggak Oke. boleh. Kalau dokter pernah lihat mungkin teman-teman gastro itu ada beberapa dokter gastro itu yang memberikan pantangan. Hampir semuanya nggak boleh dimakan. Jadi Nah, kita, itu. buset, ini Oh mati juga nih iya. kalau kayak begini saya bilang. Makanya saya bilang waktu itu ada beberapa yang kita konsulkan juga ke dokter gizi. Jadi ke dokter gizi itu kadang-kadang kan ada beberapa orang, ah masa sih harus ke dokter gizi dok? Saya bilang ke dokter Mm-mm. gizi penting karena Anda harus tahu proporsi makan Anda nih. Karena Anda udah salah nih, cuma makan bubur kecap doang setiap hari gitu ya. Nggak, Padahal kita kurang tahu gizi itu. iya sakit lambung itu belum tentu harus selalu makan bubur gitu kan. Mm-mm. Karena malah kurang bagus enzimnya gitu, jadinya nanti nggak keluar gitu. Tapi ya karena ketakutan dan berasa perih.
Atau ada yang jadi gemuk banget gara-gara 2 jam sekali makan. Karena selalu lambungnya perih kan begitu. Jadi saya pikir Iya, Dok. ini harus diperbaiki juga lambungnya, the way of thinkingnya, cara pikirnya juga, dan pengaturan dietnya gitu. Jadi ya Iya. begitulah. Iya, Dok. Saya juga dokter tadi menyampaikan, saya juga jadi teringat. Iya, banyak pasien yang datang, Dok, saya itu sakit jantung. Nggak boleh makan ini. Terus saya sebelum dia nanya, saya langsung nanya, terus makannya apa? Nah itu Dok, saya kesini mau nanya. Diabetes juga begitu, nggak boleh makan nasi, nggak boleh ini. Nah sebenarnya boleh jumlah kalorinya berapa, bagaimana porsi makannya, karena ini sekalian saya nyampaikan ya Dok ya, banyak yang nggak tahu bahwa makan sehat itu 3 kali makan, 3 kali selingan. Untuk yang memang ada masalah. Kalau yang sehat 2 kali selingan udah cukup. Tapi kalau yang disebut selingan itu adalah makanan kecil, kalorinya sekitar 150 sampai 200 kalori. Jadi jangan makan kecil, itu adalah siomay 1 piring. Oh, siomay 1 namanya piring nggak itu kecil. 500 itu ya. Ya. Apalagi pesan siomaynya nggak pakai sayur. Kan padahal ada sayurnya tuh. Enggak. Ya, sayurnya cuma kol doang, Dok. Ya, itu pun nggak dipilih, Dok. Kol sama pare nggak dipilih. Iya. Misalnya makan mie, kol bakso, ya. kurang enak. Ya, pokoknya alasan deh. Pokoknya macam-macam. Sebetulnya pilihan makanannya banyak. Kadang-kadang asam lambung penyebabnya adalah pagi nggak sarapan, cuma minum kopi aja. Nah, itu sering begitu, Dok. Oh, saya itu. Wah, saya nggak menilai dokter deh. Saya biasanya makan buah dan protein sih kalau pagi sama. Tapi memang suka kopi. Saya suka kopi. Kopi sih sebenarnya nggak apa-apa sih Dok. Tapi kopi memang sebagian orang nggak tahan karena dia mengiritasi lambung. Iya. Dan sebagian dokter besar lambung, orang juga. Dokter lambung itu satu-satunya yang dilarang itu kebanyakan kopi yang nggak boleh diminum lagi karena dia tuh mengandung asam yang bisa membuat mukosa di lambung itu menjadi lebih tipis gitu. Iya. Dan itu yang membuat banyak orang mengalami keberulangan ya sakit mahnya itu. Dan orang modern banyak banget Dok. Kalau nggak minum kopi merasa kurang modern gitu Dok. Kurang modern. Jadi masa sih kurang modern? Kalau saya sih kurang. Saya biasanya kurang melakukannya itu sebelum workout. Jadi kita kan biasanya ada pre-workout tuh. Tuh pre-workout kan kalau beli kan ada kafeinnya 50 mili sampai 150. Tapi kalau saya sih ketinggian ya kalau segitu. Jadi saya pikir ya seteguk 2 teguk kopi sebelum saya memulai workout saya ya bolehlah gitu. Ya, setuju Dok. Nah ini buat teman-teman yang memang nggak tahan, jangan perut kosong. Mungkin bareng dengan croissant, mungkin bareng dengan roti gitu ya. Jadi ada kopinya. Tapi kalau yang nggak tahan lagi bisa yang pesen yang decaffeinated, yang decaf gitu ya Dok ya. Itu juga bisa dipilih. Tapi saya nggak bisa makan roti tuh Dok. Lah dokter mah karbohidratnya boleh apa aja sih. Saya kalau makan roti, saya mengandung gluten tuh nggak terlalu nyaman ke lambung saya. Kayak begah gitu ya jadi, Dok ya. Iya, jadi saya sangat saya nggak pernah lagi makan mie instan. Roti. Oh, oke. Jadi saya mie instan, karena masalah roti. Itu ya Dok. Kayaknya nggak enak aja gitu. Saya lebih suka makanya lebih nggak suka makan makanan yang mengandung gluten gitu ya. Jadi ya saya juga kayaknya mungkin karena pikirannya gluten tuh bikin kurang bagus gitu ke badan. Jadi sekarang gitu. Banyak sekali orang yang IBS ya Dok ya. IBS itu yang memang benar-benar pantang gluten. Orang modern sekarang gitu. Tapi mungkin dokter belum sampai ke arah sana, cuma mungkin nggak nyaman aja. Ya, dulu sih saya ingat pernah gara-gara di Belanda 3 hari itu saya makan roti mulu. Waduh, nggak enak perut saya. Gitu ya. Jadi ya dari sejak saat itu saya kayaknya 2019 saya ingat banget saya merasa kayaknya gluten tuh emang mendingan saya kurangin lah gitu. Jadi ya lumayan juga gitu. Ganti dengan Dok, cemilan. Masih banyak pertanyaan menarik.
Tapi dokter mau sampai jam berapa? Karena udah 3 menit lagi dah, satu lagi pertanyaannya. Satu lagi ya. Yang sambil didiskusikan kira-kira yang bisa. Wah, ini membantu. Berat semua nih pertanyaannya. Saya baca semuanya ya, Dok. 1, Dok, saya sudah jaga pola makan, tapi tetap bersendawa. Makan apapun pasti bersendawa, Dok. Apakah itu psikosomatik? Yang kedua, Dok, saya didiagnosis PTSD dan psikosomatik. Sampai berat badan saya turun drastis. Terus, Dok, saya didiagnosis GAD, tapi kenapa ya sering dejavu, apalagi pas anxiety menyerang, jadi seperti dejavu. Nah, Dok, borong pertanyaan 3. Gimana nih? Enggak, kalau misalnya yang nomor 1 sih, saya nggak tahu itu apakah memang bersendawa itu kan memang salah satu gejala dari dispepsia fungsional ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Tapi normal juga bisa ya, Dok? Kalau habis makan kenyang bersendawa. Iya, blurping gitu kan biasanya. Jadi saya kira itu enggak, itu mungkin dokter Lucy aja lah yang jawab nanti. Terus yang kedua sebenarnya kalau bicara tentang PTSD itu kan gangguan stres pasca trauma. Jadi ada sesuatu. Sekarang ini lagi banyak nih, Dok, PTSD ya, gangguan stres pasca trauma, karena begitu banyaknya kita menyaksikan teman-teman atau saudara kita yang meninggal akibat COVID gitu ya. Iya, benar. Dan itu menjadi sesuatu yang shocking buat kita karena kita mendengar dan menyaksikan sendiri, menjadi witness ya, saksi. Nah, ini yang kadang-kadang bisa membuat kecemasan. Nah, kalau kecemasan itu memang menarik tuh. Di satu pihak, orang depresi itu, kalau dia mengalami cemas, depresi, itu ada 2 kemungkinan makan, yaitu bisa jadi makannya banyak, jadi bisa makannya sedikit. Ya, karena ini terkait dengan hipotalamus dan hipokampus di otak kita ya. Mana kalau terjadinya stres yang berlebihan, hipokampus itu akan mengalami suatu proses ketidakmampuan dia mengelola stres tersebut, sehingga jadi menyebabkan struktur saraf pusat kita dari pusat rasa makan kita juga jadinya keganggu. Ya, termasuk menstruasi dan yang lainnya. Hormonal balance-nya jadi keganggu juga. Nah, ini memang perlu segera ditangani ya. Gejalanya sepertinya kayaknya lebih ke flashback, mimpi buruk, kemudian kecemasan, sampai panic attack. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami PTSD. Dan saya kira perlu diperbaiki. Ya, yang ketiga, Dok, kalau tadi dokter tadi menyampaikan kalau perlu penanganan, dokter praktek di mana? Oh, saya sih di Rumah Sakit Omni Alam Sutra saja, prakteknya cuma 1 tempat saya. Oke, jadi teman-teman bisa mencari dokter Andri di sana ya. Nanti, oke. Dok, karena waktunya sudah habis, kita ketemu lagi kapan-kapan saja. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Juga pada teman-teman, terima kasih semuanya ya sudah join di IG Live malam lumayan ini. Sampai di atas 104 tadi ya saya lihat udah teman-teman yang bergabung. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dari perbincangan kita ini. Kan tamunya siapa dulu. Baik, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama Dokter Lucia. Tetap sehat ya. Makan sehat. Thank you semuanya. Tubuh sehat. Dadah. Dan jiwa yang sehat juga. Iya.